Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang simple, biasa, tapi penting untuk Anda persiapkan dari sekarang. Terutama ini untuk mata kuliah bahasa Inggris ya. Untuk bidang-bidang lain seperti keperawatan atau jurusan lain yang mempelajari bahasa Inggris. Jika nanti Anda lulus kuliah, tentunya Anda akan melamar pekerjaan dimanapun, di perusahaan atau di rumah sakit atau di kantor atau di sekolahan atau gimana, Anda akan melalui satu fase yaitu job interview, which is itu adalah sesuatu yang harus Anda persiapkan dan Anda harus ketahui dari sekarang ya. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri Anda, menambah portofolio Anda, atau Anda meningkatkan kualitas diri Anda dengan mengetahui beberapa pertanyaan yang umum ditanyakan ketika melakukan job interview. Ini saya ambil dari learnenglishtoday.com, job interview questions. Jadi preparing response to these questions will help you through interview. Jadi siapkan diri Anda untuk menjawab pertanyaan ini. Kita akan bedah pertanyaan ini dan Anda pastikan diri Anda mampu menjawabnya gitu ya. Yang pertama, how would you describe yourself, your strengths and weakness? Nah, ini pertanyaan yang sangat lazim, sangat umum dan sangat sering ditanyakan orang dalam interview. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Describe yourself. Banyak orang yang tidak bisa mendeskripsikan dirinya, bahkan tidak tahu kelebihan dirinya dan tidak tahu kekurangannya. Nah, untuk Anda, misalnya Anda mahasiswa jurusan keperawatan, lalu Anda akan nanti tamat escape, Anda melamar ke sebuah rumah sakit tentunya ya, misalnya, atau klinik. Nah, Anda harus siapkan strength Anda dan usahakan hubungkan itu dengan jenis pekerjaan yang Anda lamar, yaitu sebagai perawat misalnya. Maka munculkanlah strength di diri Anda itu yang biasanya perawat pasti I'm caring, I'm responsibility, I'm discipline gitu, I'm neat gitu misalnya ya. Atau Anda orang yang open minded, berwawasan terbuka, I'm highly motivated, saya orangnya bermotivasi tinggi gitu, bisa disebut sebagai strength Anda. Tapi usahakan relate dengan posisi atau pekerjaan yang Anda targetkan gitu. Nah, weakness, hati-hati dengan weakness. Jangan sebut Anda sudah bilang Anda disiplin, lalu tiba-tiba di weakness ayo bilang you orangnya malas gitu, I'm lazy atau bagaimana, saya nggak disiplin, saya boros aja. Carilah mungkin kekurangan diri Anda, tapi jangan terlalu diekspos karena itu juga penilaian gitu. Tapi Anda harus honest, jujur ya. Yang kedua, why are you interested in working for our company? Kenapa Anda tertarik bekerja di sini? Atau kenapa Anda memilih rumah sakit kami, kata dia. Lalu Anda siapkanlah observasi sebelumnya tentang profil perusahaan atau profil rumah sakit yang Anda tuju, bahwa rumah sakit ini saya menyukai rumah sakit ini karena bernuansa Islami, lalu atau manajemennya bagus karena saya pernah berpengalaman di sini mengurus administrasinya lancar gitu, atau bagaimana. Kalau dia perusahaan, Anda tertarik di sini kenapa? Karena ini. Karena kita sudah melakukan observasi awal gitu. What aspect of the position of the most at least interested in? Nah, Anda tertariknya sebagai apa? Saya sebagai perawat, atau sebagai kepala, atau saya sebagai bidang ini atau bidang itu. Nah, kalau Anda di perusahaan, misalnya Anda mau jabatan apa, di humas gitu, atau di PR ya, humas atau PR, atau Anda maunya di bidang manajemennya, atau saya mau di bidang HRD, atau mau di bidang apa gitu, sesuaikan dengan kemampuan Anda ya. What would you like to find in this job that you didn't have in the last job? Nah, ini juga jebakan menurut saya kalau Anda pernah bekerja di rumah sakit lain sebelumnya atau di perusahaan lain sebelumnya yang senada mungkin atau sama gitu perusahaannya. Mereka akan mencari tahu kenapa Anda, apa yang terjadi di your last job. Nah, apa yang ingin Anda temukan di sini yang tidak Anda temukan di perusahaan Anda sebelumnya atau di rumah sakit Anda sebelumnya. Maka itu lagi persiapkan jawabannya. Mungkin di tempat dulu saya rumah sakitnya kurang bagus dalam treatmentnya terhadap employee, terhadap karyawannya. Nah, bisa Anda jadikan alasan di sini ya.
How do you think you could develop the position? Bagaimana Anda mengembangkan posisi yang ditargetkan tadi gitu. Tentunya ya persiapkan jawabannya bahwa seorang HRD haruslah memiliki ini. Saya sudah menyiapkan ini. Nah, portofolio pengalaman Anda sebelumnya itu juga akan menjadi poin tambah bagi mereka. What were you responsible for in your last job? What did your job involve? Itu juga dia akan menggali-gali informasi tentang tanggung jawab Anda di perusahaan sebelumnya atau di rumah sakit sebelumnya, apa yang terjadi, did you do the mistake, atau Anda dipecat atau bagaimana ya. What can you offer us? What can you contribute to our company or hospital? Apa yang bisa kamu berikan ke perusahaan kami, ke rumah sakit kami? Ya pasti Anda akan memberikan janji-janji yang agak sedikit muluk ya, tapi usahakan tetap jujur bahwa Anda mungkin I will be a competent employee, I will be loyal, I will be disciplined, I will be responsible with my position atau apa gitu. Why do you want to leave your present job? Gimana Anda inginkan pekerjaan Anda yang sekarang itu? What sort of obstacle have you encountered in your work? Ya sama, jelaskan ya. Usahakan selogik mungkin dan tidak bertele-tele dan tidak ngambang. Do you prefer working alone or as part of a team? Nah ini semua perusahaan atau rumah sakit atau tempat kerja tuh dimanapun biasanya akan selalu menuntut kita mampu bekerja dalam tim. Jika Anda memiliki ego dan self-centered yang terlalu tinggi, itu akan susah bagi Anda untuk bekerja dengan orang lain. Misalkan perawat, bayangkan jika Anda seorang perawat yang self-centered, sangat ego tinggi, hanya memikirkan diri sendiri, tapi tidak bisa bekerja dalam tim karena nggak biasa gitu. Jadi lagi pengalaman dan portofolio Anda atau pengalaman Anda pernah bekerja sebelumnya itu akan mencerminkan bagaimana Anda dianggap mampu bekerja sama dengan tim gitu, karena jenis pekerjaan di perusahaan di rumah sakit itu pastinya menuntut Anda untuk mampu bekerja secara kooperatif dengan orang lain, bagaimana Anda berhubungan dengan atasan, dengan bawahan, dengan sejawat, itu akan terlihat nanti ya. Lalu, are you willing to travel or to move to another part of the country? Ini penting karena perusahaan atau rumah sakit akan menilai Anda. Biasanya kalau Anda melamar sebagai kontrak ya, kalau di rumah sakit bukan PNS ya, tentunya mereka akan bertanya Anda orang yang suka pergi jalan-jalan atau suka ke luar negeri, atau Anda berencana untuk pindah. Itu mereka harus tahu. Why have you been looking for a job for so long? Buat apa? Kenapa Anda mencari pekerjaan? Buat apa? Ya tentu jawabannya harus rasional. Anda akan bilang I have to find a job to fulfill my daily needs misalnya, atau ya buat apa? Silakan Anda jawab. Don't you think you are under or overqualified for the position? Anda menilai diri Anda di bawah standar atau di atas standar? Nah, itu jawabannya juga hati-hati ya. Why should we recruit you? Kenapa kami harus merekrut Anda? Nah, kembali ke strength tadi, because I'm a loyal. Karena saya mampu setia, I'm a responsible person, I'm neat, saya rapi, and then I can work cooperatively, saya bisa bekerja sama, I can connect with everyone misalnya, ya kan? I'm humble, you can say that. And the last question, do you have any comments to make or any question to ask? Ya, ini juga siapkan diri Anda. Kalau Anda mempunyai pertanyaan untuk perusahaan itu, itulah kesempatan untuk bertanya. Ada yang bilang boleh bertanya gaji, ya it's up to you, you can ask for your salary. Tapi dahulukanlah untuk bertanya mungkin your time work, jam kerjanya jam berapa, masuknya jam berapa, boleh misalnya izin berapa kali, yang lebih teknikal ya, lebih teknikal ditanyakan supaya orang yakin Anda serious in finding a job gitu. Now you for my nursery students, you have to choose at least 5 of the question above. Pilihlah 5 pertanyaan di atas. You try to create your answer logically, yang baik, yang bagus in English. Lalu you put in the comment. I will see
I will see your answer and we'll discuss it later. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.